Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih yang udah join. Malam ini kita lanjutkan lagi untuk sesi live mentoring yang ke aku nggak tahu lah saya sudah berapa kali. Malam ini saya mau membahas soal PHP OOP. Nah, sebelumnya pada saat kita baru belajar dengan PHP, biasanya tutorialnya akan menjelaskan bagaimana melakukan coding atau penulisan program itu pakai gaya menuliskan coding dengan procedural programming ya, yang biasa dicirikan tidak ada penggunaan kelas, jadi coding yang sederhana banget gitu ya. Kayak misalnya eh, menuliskan sebuah aplikasi sederhana dan satu buah file, pembacaannya langsung dari atas ke bawah gitu. Nah, sebenarnya gaya pemrograman itu nggak hanya procedural programming, ada yang lain juga, misal kayak functional programming dan juga object oriented programming atau OOP. Nah, kenapa kita harus menggunakan OOP ya? Yang pertama, karena biasanya perusahaan-perusahaan tuh menginginkan programmer yang bisa OOP, karena di perusahaan biasanya kan programmernya nggak cuma satu ya, jadi kita membangun sebuah aplikasi itu bareng dalam sebuah tim. Nah, kalau kita pakai OOP itu akan sangat membantu, karena satu programmer biasanya dia akan menghandle satu task atau fitur sendiri gitu ya, dan itu memungkinkan banget kalau kita pakai OOP. Sedangkan kalau kita pakai prosedural itu bakal repot banget, karena bisa jadi nanti akan ada kasus di mana lebih dari satu programmer akan mengupdate atau mengedit satu dokumen atau file yang sama, dan itu bakal bisa sering terjadi konflik kalau kita pakai Git gitu ya, terutama itu bakal sering banget yang namanya akan terjadi konflik kalau kita pakai prosedural. Pakai OOP pun mungkin akan ada konflik-konflik, tapi itu bakal bisa diminimalisir karena masing-masing programmer pun bisa jadi dia ditugaskan dalam satu fitur sendiri-sendiri gitu ya. Lalu yang kedua, kode program itu terorganisir lebih rapi, karena biasanya dalam OOP setiap file atau kelas akan menghandle tugas khusus gitu ya. Nah, kelas itu apa nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Oke, nah object oriented programming itu sendiri apa sih? Nah, OOP itu adalah sebuah konsep penulisan ya, kayak gaya pemrograman gitu, dimana struktur data dan kode program itu dipandang sebagai sebuah objek. Lalu komponen utama pada OOP itu ada kelas, ada objek, ada properti, dan method. Nah, analoginya, sorry sebentar ada yang masuk. Nah, analoginya sendiri misal dalam sebuah perusahaan kendaraan gitu ya. Misalkan untuk menciptakan sebuah kendaraan tuh kita pakai mesin cetak gitu ya. Dan kelas itu adalah si mesin pencetak kendaraan gitu. Lalu properti itu atribut yang dimiliki si mobil. Misal cetakan kita maunya nanti kendaraan yang keluar tuh ada warnanya gitu ya. Ada warnanya, bisa di set warnanya, lalu bisa di set bahan bakarnya apa, lalu jumlah rodanya berapa gitu ya. Lalu metode tuh apa saja yang bisa dilakukan oleh si kendaraan yang dicetak nanti ya, misalnya untuk menyalakan mesin atau menyalakan wiper atau mengganti persneling mungkin, dan lain-lain seperti itu ya. Lalu objek sendiri itu hasil cetakannya, hasil dari si kelas itu ya. Jadi setelah dicetak jadilah sebuah kendaraan, di mana kendaraan itu mempunyai warna, bisa diset warnanya, bahan bakarnya, atau mungkin bisa melakukan apa saja, menyalakan mesin dan lain-lain gitu ya. Mungkin dari sini masih agak bingung mungkin ya. Jadi membayangkan gimana mungkin sebuah kelas
bisa dibayangkan sebuah objek ini. Objek tuh kalau mungkin masih bingung, bayangkanlah ya itu ya kayak mobil gitu ya, mobil atau manusia, nah itu juga objek gitu ya. Lalu detailnya, nah kelas itu untuk membuat kelas itu gunakan keyword kelas ya. Nah, umumnya penamaan kelas sendiri menggunakan title case. Jadi kayak gini ya, member M-nya besar. Kalau dua kata, maka huruf pertama dari masing-masing kata menggunakan huruf besar gitu ya. Misal kita membuat kelas kendaraan gitu. Saya coba kita demokan aja ya kalian. Oke, kita buat sebuah kelas. Gunakan keyword kelas lalu nama kelasnya. Misalnya kita samain aja kendaraan gitu ya. Ini kelas. Lalu berikutnya mungkin kita mau bikin lagi kelas mobil atau kelas, kalau kita bikin kelas kendaraan lagi dalam sebuah file, satu buah file yang sama, itu akan ada error. Jadi kalau bikin dalam satu buah file itu kelasnya harus beda ya namanya ya. Misal di sini motor gitu, nah kayak gini ya, bikin kelas kayak gini, bikin cetakannya kayak gini. Berikutnya ada properti. Nah properti itu mirip dengan variabel ya, fungsinya pun juga sama untuk menyimpan sebuah value gitu. Nah properti itu dideklarasikan atau dibuat di dalam kelasnya kayak gini ya. Jadi dalam kelas kendaraan kita bisa buat properti gitu ya. Nah properti sendiri juga bisa kita set tipenya apa, tipe datanya bisa integer, string, dan lain-lain. Nah, kita coba sih, misal yang bawah saya hapus dulu. Misal public integer jumlah roda, lalu ada public string tipe gitu aja lah. Dari sini pun sebenarnya juga kita bisa set langsung value nya juga bisa gini, atau dibiarkan hanya terdeklarasi gini doang juga nggak masalah. Berikutnya ada method. Nah metode ini sebenarnya mirip ya sama function ya. Jadi beberapa programmer di luar sana, terutama yang di luar negeri, itu kadang suka meributkan hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau di dalam sebuah kelas mereka menyebutnya sebagai sebuah metode, tapi kalau itu di luar kelas itu biasanya disebutnya dengan function gitu ya. Walaupun sebenarnya mirip-mirip juga sih, kayak gini juga sama yang di luar gitu. Cuman kalau di kelas itu kita bisa set access modifiernya. Nah access modifier itu yang ini, public nih access modifier. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Oke, kita coba bikin metodenya dulu di sini. Public function, misal apa tadi, start engine gitu ya. Nah, bikin metode tuh seperti ini. Kalau di dalam kelas nggak beda jauh dengan bikin function di luar kelas gitu ya. Misal di sini kita akan menampilkan text gitu aja, start engine gitu ya. Nah kayak gini ya. Di dalam kelas pun juga kita bisa mendeklarasikan konstanta ya, tinggal public const lalu misal brand gitu ya, value nya apa gitu, misal value nya Honda gitu ya. Ini juga bisa. Atau kalau mau lebih singkat tanpa public pun gini juga nggak masalah untuk konstanta tuh, karena otomatis dia bakal sifatnya public gitu. Cuman saya lebih suka ditulis access modifiernya juga biar seragam aja. Berikutnya ada objek. Nah objek itu tadi yang saya bilang sebagai hasil dari cetakannya si kelas ya, atau kalau bahasa kerennya tuh instansiasi gitu ya. Nah analoginya kelas adalah sebuah alat cetak, lalu sedangkan objek adalah hasil cetakannya.
Nah, untuk membuat objek bisa menggunakan keyword new lalu diikuti nama kelas. Nanti kita akan demokan. Nah, dari sebuah objek kita bisa memanggil properti, metode ataupun konstanta dari yang kelasnya, dari kelasnya atau cetakannya. Nah, untuk memanggil properti dan metode kita bisa menggunakan keyword arrow atau kayak gini ya, panah gini ya. Sedangkan untuk konstanta bisa menggunakan titik 2 titik 2. Dan contohnya seperti ini. Nah, instansiasi atau mencetaknya itu kayak gini ya. Kita deklarasikan sebuah variabel value-nya, lalu kita bisa pakai new, lalu panggil nama kelasnya, buka kurung tutup kurung gini ya. Nah, untuk memanggil propertinya itu pakai arrow gini. Misal kayak yang punya kita tadi, kita udah punya kelas begini. Nah, bagaimana cara instansiasinya atau mencetaknya itu? Bikin variabel sini, misal var gitu ya. Lalu instansinya dengan new, lalu nama kelasnya kendaraan gini ya. Dari hasil ini sebuah objek. Kalau kita coba vardam var gitu, coba kita panggil di sini kelas PHP kayak gini ya. Isinya ada properti jumlah roda yang belum di set, lalu tipe juga belum di set kayak gini. Nah, coba kita set value nya var jumlah roda sama dengan misal 4, lalu var tipe sama dengan misal Honda Jazz gitu ya, kayak gini ya. Kalau kita reload lagi, nah udah di set di sini. Nah, gimana kalau manggil metodenya juga masih sama ya, kayak gini aja. Sorry, di bawah di sini. var start engine. Nah, kayak gini dong. Pakai arrow. Kalau konstanta itu gini, echo var titik 2 titik 2 ren gini. Kita reload ya, Honda gitu ya. Oke, terus balik lagi ke materi. Nah, ini kalau contoh yang lain, kalau dalam ini ya udah saya demoin juga tadi. Berikut ada construct. Construct itu adalah metode atau function yang otomatis dipanggil ketika objek dibuat dari sebuah kelas gitu ya. Jadi pada saat proses instansiasi, si metode construct ini langsung otomatis akan di execute gitu ya. Nah, pembuatan construct sama dengan pembuatan metode. Perbedaannya hanya pada nama metode harus underscore construct gitu ya. Jadi ini underscore-nya double. Pada construct juga bisa diberikan argumen atau parameter, sehingga saat pembuatan objek nanti harus disertakan value untuk si argumennya atau parameternya. Jadi di dalam construct ini, di dalam tanda kurungnya itu kita bisa deklarasikan parameternya gitu ya. Contohnya, misal di kelas yang tadi, kelas kendaraan, kita bisa buat function atau metode dengan nama construct, lalu di dalamnya bisa kita kasih parameter gitu ya. Ya, misal kayak gini, kita coba langsung aja di sini. Misal di bawah sini saya mau buat construct ya, public function underscore construct gitu ya. Lalu saya mau di dalamnya bisa ada parameternya integer jumlah roda ya. Lalu di dalam sini saya mau set. Nah, saya mau set si properti jumlah roda gitu ya. Jadi saya mau si properti jumlah roda ini value-nya nanti menyesuaikan apa yang di set pada saat si construct ini dipanggil gitu ya.
Nah, cara ngesetnya, cara memanggil si properti yang ada di dalam kelas itu pakai this namanya ya. Pakai this. Nah, this ini maksudnya apa? Nah, this ini merujuk pada si kelas di mana this ini dipanggil. Gitu ya. Jadi kalau this ini dipanggil di sini, maka kelasnya adalah si kendaraan. Berikut juga termasuk apa-apa aja yang ada di dalamnya, gitu ya. Jadi kalau saya mau manggil si jumlah roda, saya bisa pakai this, lalu arrow, lalu si jumlah roda tanpa ada string di depannya, ada dolar gitu ya, tanpa pakai dolar, cukup begini aja. Lalu value nya menyesuaikan apa yang diset pada si parameter jumlah roda gitu ya, kayak gini. Lalu di start engine ini saya ganti aja, misal show jumlah roda gitu ya. Di sini saya mau tampilkan jumlah roda. Kendaraan ini memiliki roda this jumlah roda misalnya gini ya. Lalu di bawah sini instansiasinya, maka harus menginputkan juga si jumlah roda ini gitu ya, parameternya kayak gini. Jadi misal saya kasih nilai 4 gitu ya. Lalu saya coba panggil function show jumlah roda, show jumlah roda ini. Kita coba execute ya. Kendaraan ini memiliki roda 4, jadi value nya juga menyesuaikan dengan yang saya set di construct ini ya. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau kita bikin construct di dalam sebuah kelas, lalu di construct itu memiliki parameter, maka pada saat proses instansiasinya itu harus menginputkan juga value untuk si parameter construct itu gitu ya. Oke. Berikutnya ada inheritance atau pewarisan. Jadi inheritance itu adalah kemampuan sebuah kelas atau child, kelas yang sifatnya kita jadikan sebagai anak gitu mungkin ya, untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain atau parentnya. Jadi kelas lain disifatkan sebagai orang tua dari si kelas yang mau kita bikin gitu ya. Jadi misal kita punya kelas misal direktur gitu ya. Saya punya kelas namanya direktur, lalu saya bikin kelas lagi namanya kelas pegawai gitu ya. Nah, saya mau pegawai ini memiliki bisa memanggil metode dan juga properti dari si direktur, maka saya si pegawai ini adalah saya berarti jadi kelas child, lalu kelas direktur adalah kelas parent gitu. Nah, kelas yang mewarisi atau kelas child itu hanya bisa memiliki satu kelas parent. Nah, untuk mewarisi properti dan metode dari kelas lain bisa menggunakan kata kunci extends gitu ya. Contohnya, di sini saya pakai kelas yang sama, misal kelas kendaraan. Lalu saya bikin juga ada kelas mobil yang mengextends kelas kendaraan. Berarti kelas kendaraan ini sebagai parent, kelas mobil sebagai child gitu ya. Nah, saat saya proses instansiasi kelas mobil, karena kelas mobil ini sebagai anaknya kendaraan, maka saya bisa memanggil properti dan juga metode dari kelas yang milik parentnya, yang mana milik kendaraan gitu ya. Kayak properti jumlah roda, lalu function start engine ini, itu bisa saya panggil dari si kelas childnya. Contoh, saya udah punya kelas kendaraan, saya bikin lagi misal kelas mobil tuh. Nah, lalu ada lagi saya bikin kelas motor gitu ya, kayak gini. Lalu misal di bawahnya sini saya instansiasi mobil ini, lalu saya mobilnya,
Lalu saya set mobil, saya akses properti jumlah rodanya. Belum extend, sorry, lupa. Mobil extends kendaraan ini. Lalu yang motor juga sama, motor ini ya. Nah, mobil hasil instansiasi dari kelas mobil ini, saya mau akses dari properti milik parentnya, yaitu jumlah roda. Saya set sebagai 4 ini. Lalu konstruknya di sini sorry 4 gini ya. Berarti di sini langsung aja kita akses show jumlah roda. Bawahnya juga yang untuk motor, misal kita instansiasi lagi untuk kelas motor, new motor 2 gitu misal. Lalu kita panggil function yang sama, yaitu show jumlah roda. Kita coba execute. Nah gini ya, saya kasih ini deh. Nah gini, jadi yang atas tadi saya set konstruk milik si kendaraan, yaitu milik parentnya, saya set sebagai 4, sedangkan yang bawah saya set sebagai 2. Hasilnya kayak gini ya. Value dari properti yang milik parent itu bisa berubah-berubah berdasarkan kelas instansiasi kelas childnya gitu ya. Ya mungkin teman-teman bingung kenapa kelas mobil ini kan mobil sama motor kan nggak punya konstruk ya, tapi kenapa dia harus menyertakan value pada di bagian parameternya gitu ya. Itu karena dia mengextend dari kelas kendaraan, sedangkan kelas kendaraan sendiri punya konstruk ini ya, punya konstruk. Jadi dia si class childnya pun dia juga harus memberikan value untuk si parent gitu ya. Makanya di sini harus dikasih parameter gitu. Nah, sebenarnya kita juga bisa mengoverride ya. Nah, mengoverride itu kayak menimpa gitu ya. Jadi saya bikin lagi di sini construct gini. Cuman aturannya kalau kita bikin construct di class child, kita harus juga memanggil construct dari parentnya gitu ya. Nah, gimana cara memanggilnya? Gini ya, pakai kata kunci parent. Sorry ini agak out of topic, keluar dari topik, tapi nggak apa-apa. Parent kayak gini, parent titik dua. Lalu kita panggil function construct milik parentnya, milik kendaraan, itu dengan cara underscore construct gitu ya, kayak gini. Nah cuman ada error nih, construct milik parent itu harus mencantumkan ada argumen, ada parameter gitu ya. Kita bisa set langsung di sini 4, nggak jadi soal. Jadi nanti untuk si mobil itu kita gini aja nggak apa-apa, karena udah kita set langsung di dalam konstruk milik si mobil. Jadi kalau kita instansiasi si mobil, kita nggak perlu lagi menambahkan parameter di dalamnya, karena di dalam kelas mobil sendiri kita sudah mempunyai function construct ya. Dan konstruk milik si mobil tidak ada parameter. Lalu tadi kenapa yang mobil butuh parameter, sedangkan kenapa sekarang enggak? Karena di dalam konstruk milik si child kita juga sudah memanggil konstruknya si parent, yaitu kendaraan. Lalu kita langsung set value-nya di dalam sini. Jadi kita udah nggak perlu lagi mencantumkan argumen atau parameter pada saat proses instansiasi kelas mobil gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah kita masih sama sih lah. Berikutnya visibility.
Visibility atau access modifier yang saya sebutkan tadi nggak ada public gitu ya, itu adalah sebuah keyword yang digunakan untuk mengatur hak akses pada properti, method atau constant. Nah, access modifier itu ada 3. Yang pertama public, itu defaultnya ya. Jadi kalau kita bikin properti atau method di dalam kelas itu defaultnya public. Lalu ada protected, berikutnya ada private. Perbedaannya gimana? Nah, kalau public itu bisa dipanggil di dalam kelas yang sama. Jadi kayak yang saya nyebutkan tadi, misal di kelas kendaraan saya punya properti public namanya jumlah roda, itu bisa dipanggil di dalam kelas yang sama gitu ya, atau juga bisa dipanggil di luar kelasnya sendiri, bisa dipanggil dari kelas child, berarti bisa dipanggil di mobil sini gitu ya, atau di luar kelas. Jadi setelah instansiasi pun kita bisa memanggil si properti atau method yang sifatnya public. Nah, kalau protected itu di dalam kelas yang sama bisa dipanggil, dari childnya juga bisa dipanggil, tapi kalau di luar itu, di luar kelas sendiri ataupun dari kelas child, itu nggak bisa dipanggil. Kalau private hanya bisa dipanggil di dalam kelas yang sama, di luar itu udah nggak bisa. Contohnya gini, ini saya bikin lagi deh biar kelas 2. Oh sorry, jangan. Visibility dot, misalnya saya punya kelas person gitu ya, lalu di dalam saya punya property public string first name ini ya. Lalu saya punya kelas pegawai mengextend person. Di dalam kelas pegawai saya punya function atau method say hello gitu ya, misal begini. Nah, di dalam kelas di kelas child kita bisa mengakses propertinya parent gitu ya, kayak this first name. Misal di sini ada parameter, jadi cukup gini nama ini kayak gini. Ini juga boleh, atau di luar pun juga boleh. Misal saya menginstansiasi kelas person, new person ini ya, saya bisa akses juga dari sini person first name. Ini juga nggak jadi error. Yang berikutnya kalau misal protected, saya mau bikin lagi di sini protected integer tinggi gini ya. Nah, kalau protected itu masih bisa juga dipanggil dari sini, misal kayak gini ya, ini this tinggi, ini juga bisa. Tapi kalau udah di luar, di sini kita nggak bisa mengakses si person tinggi, ini nggak bisa. Ini kalau kita coba running, apa tadi namanya, visibility. Nah, ini ada error. Oh sorry, errornya bukan yang dimaksud malah. Ini kalau saya harus di set dulu. Misal bums gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita akses yang ini properti tinggi, dimana dia sifatnya adalah protected, itu kalau diakses langsung dari luar itu nggak bisa ya. Cannot access
protected property gitu ya, person tinggi. Jadi kecuali kalau dia public dia baru bisa. Jadi gimana kalau misal private? Ini saya komen dulu. Misal di sini saya memanggil tinggi, lalu saya set nilainya 10 gitu, lalu saya echo this tinggi, lalu saya instansiasi di sini pegawai new pegawai, lalu saya panggil function say hello. Ini ya, nama Putri ya, saya reload. Nah ini nggak bisa ya, uncock error using this not in object. Yang mana nih? 22 kode, sorry, kode pegawai. Kita reload. Sorry, saya aksesnya dari ini ya, public. Sorry. Yang kita ganti private yang ini aja, jadi ribet. Nggak usah dari pegawai saya, sorry. Person, lalu person. Di sini saya akses tinggi ini ya, sama dengan 100. Kalau kita akses dari luar ya nggak bisa karena private ya. Jadi kalau dia private atau protected dipanggil dari luar nggak bisa. Gimana kalau kita akses dari class child person? Kalau kita akses dari sini gimana cara ngedemoinya, bingung juga kalau pakai di chat. Ini deh, private function. Jadi kalau private pun kalau kita panggilnya dari function yang public itu bakal tetap bisa gitu ya. Cuman kalau kayak gini sih nggak bisa sih. This tinggi, sebelumnya saya set dulu this tinggi sama dengan 100. Kayak gini mestinya nggak bisa sih. Pegawai, say hello. Ada error ini, nggak jadi error. Say hello. Sorry, ini agak aneh. Mestinya kalau dia private dia nggak bisa diakses dari childnya. Inilah, ini menyusul yang ini saya tampung dulu. Tapi mestinya kalau dia private itu nggak bisa dipanggil dari class childnya. Nanti saya coba cari contoh yang lain dulu. Berikutnya ada namespace.
Nah, namespace itu digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengkategorikan kelas-kelas dalam yang ada di sebuah aplikasi. Jadi biasanya kalau kita bikin aplikasi itu kan kelasnya udah banyak banget deh. Kelasnya udah banyak dan mungkin nanti bisa bikin stuck atau mungkin bikin bingung kalau ini kelas, misal punya kelas namanya kelas helper atau kelas apa gitu ya, cuman ini fungsinya untuk kategorinya apa gitu ya, tanpa adanya namespace itu bisa bikin bingung juga sih. Nah, selain itu namespace itu juga berguna kalau kita punya kelas yang namanya sama. Nah, kalau kelasnya sama itu kan bisa error ya. Nah, dengan namespace kita bisa memanggil kelas yang namanya sama gitu ya, jadi nggak akan ada error gitu. Nah, untuk membuat namespace itu bisa menggunakan keyword namespace kecil gini ya. Contohnya gini, nah, misal dalam sebuah file saya punya dua kelas yang namanya sama. Nah, kalau gini tadi saya contohkan dulu namespace ini. Kalau tanpa namespace kita bikin kelas yang namanya sama, itu kan pasti error ya. Nah, gini ya, ini pasti error. Beda cerita kalau saya bikin di sini kasih namespace app1 gitu ya. Misalnya gini, ini saya taruh di sini. Berikutnya saya juga bikin namespace app2. Nah, gini dia baru nggak error. Nah, bagaimana cara instansiasinya? Karena dia udah di dalam namespace, maka instansinya harus menyertakan namespace-nya juga. Misal class 1 new app1 new class ini. Berikutnya class 2 new app2 class ini. Nah, ini baru bisa gitu ya. Berikutnya ada import. Nah, biasanya kalau kita punya kelas yang banyak di dalam sebuah namespace yang sama, nah itu berarti kan kita harus memanggil, misal di dalam sini ada lagi ya, ada kelas yang lain lagi, misal namanya hot class gitu ya, atau mungkin ada banyak gitu, nggak cuman dua ini gitu. Nah, berarti kalau kita harus menginstansiasinya, berarti kita akan harus menulis namespace-nya berulang-ulang, one lalu hot class, lalu mungkin ada kelas apa lagi gitu ya, ada banyak gitu. Dan itu merepotkan juga, makanya ada namanya import gitu ya. Nah, import ini yang fungsinya itu tadi. Nah, cara menggunakannya bisa pakai keyword use. Nah, mungkin kalau teman-teman udah nyampe Laravel kan di atas ada, di dalam sebuah kelas controller atau model itu di atas ada use gitu ya. Nah, itu fungsi import itu. Nah, contohnya kayak gini ya. Ada use, lalu namespace-nya apa sampai di nama kelasnya gitu ya. Jadi nanti proses instansiasinya cukup panggil kelasnya aja tanpa perlu nulis namespace-nya lagi gitu. Nah, contohnya gini. Sorry, saya hapus dulu aja. Misal saya bikin kelas, bikin file lagi, misal import, lalu saya require file tadi itu apa namanya, namespace php ini. Lalu saya mau use namespace yang namespace yang app1, misal app1 lalu new class.
Lalu ada lagi use app one old class. Jadi nanti kalau instansiasi cukup new class, new class ini ya, tanpa menuliskan namespace lagi. Nah, gimana kalau saya memanggil yang dari app2 dengan nama kelas yang sama, use app2 new class. Nah, ada error. Kenapa ada error? Karena kelasnya namanya sama di sini pada saat import. Nah, ini solusinya salah satu harus diberikan alias atau nama lain gitu ya, biar tidak menghindari error kayak gini. Nah, caranya itu untuk membuat alias itu bisa menggunakan as ini ya. Lalu misal nama lain dari new class yang kedua ini dari namespace app2 itu adalah new class 2 gitu, misalnya gitu ya. Nah, ini baru bisa. Nah, instansiasinya udah pakai nggak pakai nama new class lagi, kita harus pakai aliasnya. Jadi misal class 2 new class 2 gini ya. Kalau import kayak gitu. Oke, udah selesai materinya di sini. Ini masih part pertama ya. Nah, untuk kita coba merangkum apa yang kita pelajari tadi, kita coba bikin ini ya, implementasi sederhana dari penggunaan kelas, extend, dan lain-lain ini ya. Coba kita bikin, misal kita bikin kalkulator gitu ya, kalkulator sederhana aja. Misal saya punya view di sini, punya pakai HTML sederhana aja. Misal apa ya, ini ada inputan pertama, input type number name 61 misal gini. Saya copy paste ini yang kedua. Jadi penyebelahnya nanti ada dua kolom. Di tengah-tengah dua kolom itu ada pemisah untuk memilih operatornya, jumlahan atau pengurangan dan lain-lain. Saya select name-nya operator ini, lalu ada option, value-nya ada tambah gitu ya. Ini ada penjumlahan, sini ada perkalian, lalu pembagian dan pengurangan. Berarti ini kurang, kurang, lalu ada bagi, lalu ada kali. Formnya belum tulis, form post ini aja. Ini ya. Lalu bawahnya ada button submit, name-nya submit. Coba kita reload view.php. Nah, gini ya. Jadi nanti tinggal pilih operatornya yang buat apa gitu. Lalu saya mau deklarasikan di atas ini variabel kosong gitu ya, misal result, untuk menampung hasil operasi kalkulator kita nanti. Di sini saya set kosong dulu aja. Nah, di bawah sini, di bawah form, saya mau menampilkan gini deh, apa namanya, kalau result ini nanti nilainya udah nggak kosong lagi, maka kita tampilkan di sini. Ini pakai if aja, if result tidak sama dengan kosong, maka tampilkan S1 echo result ini ya. And if nya kayak gini.
Lalu saya bikin kelas baru lagi, kalkulator gitu, kalkulator.php. Di sini kita bikin kelas untuk mengolah hasil operasi kita gitu ya. Misal kelas kalkulator, di dalamnya saya mau bikin properti untuk menampung value-value yang dilempar dari form ini. Ada num1, operator, dan num2 ya. Saya di sini saya set sebagai private saja, private integer num1 tadi ya, num1, berikutnya ada num2. Lalu saya ada juga private, aduh tinggal 10 menit ya. Oke, string operator ini. Lalu saya bikin juga construct. Constructnya ada parameternya untuk ngeset kok gini, operator, mau untuk ngeset operatornya, lalu 61 nya dan juga 62 nya. Apa yang salah? Ini ya. Lalu di sini saya set nilai dari masing-masing properti ya. Ada num1 nilainya adalah num1, num2 nilainya 2, lalu operator nilainya milik si parameter operator kayak gini. Lalu di bawahnya sampai sini bisa ngikutin ya teman-teman ya. Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Saya bikin function protected ya, misal protected function hitung. Nah ini untuk operasinya kita harus mencari tahu nih operatornya tuh kali, bagi, atau yang lain gitu ya. Jadi saya pakai switch ini, lalu berdasarkan nilai dari si this operator, properti operator, yang mana nilainya bisa jadi ada tambah, lalu ada apa lagi, kurang, ada bagi, ada kali ya. Yang default saya hapus saja. Oke, jadi kalau nilai operator adalah tambah, maka di sini saya bikin ini juga protected buat nampung hasil penjumlahan, misal result ya. Jadi nanti akan saya set nilainya di sini. This result sama dengan this num1, kalau tambah berarti gini, this num2 ini ya. Berikutnya jangan, nggak usah pakai ini, saya langsung declare di sini resultnya. Set 0 dulu aja, jadi ini gini aja. Untuk kurang berarti ini tinggal diganti min, bagi, dan juga kali ini ya. Hasilnya nanti kita return result gini. Oke, jadi kita punya kelas kalkulator, operasinya begini, hitung, menyesuaikan dengan operator yang diberikan, dan juga hasilnya tergantung dari num1 num2 gitu ya. Nah, untuk mengimplementasikan extend, saya juga mau bikin class chart lagi, misal namanya kita sekalian aja tambahkan, misal di sini ada namespace ya.
namespace, misal namanya app gitu ya. Oke, saya naikin dulu. Jadi si kalkulator ini sekarang ada di namespace app ya. Lalu saya bikin namespace baru lagi, misal app service gitu deh, dengan nama kelas yang sama gitu ya, kalkulator gitu. Tapi saya mau mengextend si kalkulator yang ada di app. Bisa nggak tuh kalkulator gitu ya. Nah ini jadi, tapi ini nggak jelas nih, ini kalkulatornya kalkulator yang dimana gitu. Jadi kita harus import dulu dengan cara use app kalkulator. Tapi ini jadi error nih, ini kalkulator yang mana? Kalkulator app kalkulator itu yang mana, yang depan yang belakang gitu. Jadi ini harus pakai alias juga, s misal gitu ya, base misal namanya base kalkulator gitu. Ini yang mau kita jadikan sebagai parent, yang mana merujuk pada app kalkulator yang di atas gitu. Oke, kita udah punya operasi perhitungannya. Nah yang buat childnya saya cuman mau menambahkan sedikit string gitu ya, misal hasil operasi perhitungan adalah, nah nilainya itu saya panggil dari milik si parent, function atau method parent, yaitu method hitung gitu, hitung ini ya. Oh ya ampun, sorry, saya langsung begini, belum bikin metodenya. Public function show result gitu ya, that ini. Jadi kita udah punya kelas parent yang ada di namespace app. Di dalamnya saya bikin property private ada 3 untuk menampung hasil lemparan dari form ini. Assign value-nya itu pakai construct ini ya. Lalu di dalam kelas app ini, kelas app calculator ini saya juga bikin protected function hitung untuk menghitung hasil operasi perhitungannya. Lalu saya bikin juga kelas kalkulator lainnya yang ada di namespace app service yang mengextend si kalkulator milik app gitu ya, yang di atas ini. Jadi saya bisa saya bikin function sendiri dan memanggil function yang ada di parentnya gitu ya, kayak gini. Nah gimana implementasinya, cara memanggilnya di view? Nah itu saya harus require dulu, require once kalkulator app, lalu saya panggil use app service kalkulator ini ya. Di dalam sini saya pakai iset untuk mencari tahu kalau form itu di hit gitu ya, atau di submit. Post submit. Nah kalau itu di submit, saya instansiasi si kalkulator ini. Ini kalkulator yang child berarti ya, karena dia ada dalam namespace app service kalkulator. Lalu operatornya berarti operator itu operator. Lalu berikutnya ada num1, lalu ada num2 ini ya. Lalu saya panggil function yang ini, show result gitu ya. Show, oke, saya tampung di result ini. Lalu saya panggil function show result ini.
Kita coba execute. Misal 5 ditambah 5, submit. Nah gini ya, 10, 6 dikali 2, 12 gitu ya. Waktunya mau habis. Oke, kayak gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lewat grup aja mungkin ya. Ini waktunya udah mau habis juga. Oke Mas, oke. Oke ya. Atau Oke, kalau Bang. memang mau bikin eh, bikin Mas, baru jangan juga lupa nggak apa-apa. diupload ya. Gimana? Jangan lupa diupload. Oh iya Mas Budi. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih semuanya udah join. Nanti kalau pertanyaan lewat grup WhatsApp aja.